Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wawan Muhwan Hariri SHMH dan Bapak Ahmad Jamaluddin SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Praktik Penanganan Perkara Perdata. Mohon izin, saya Haifa Nurul Sabira dengan NIM 12030500056 dari kelas B Ilmu Hukum semester 6. Di sini, saya akan menjelaskan tutorial atau cara membuat dokumen somasi sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah Praktik Penanganan Perkara Perdata. Sebelum ke tutorialnya, saya akan menjelaskan mengenai somasi. Somasi adalah teguran atau peringatan dari satu pihak ke pihak lainnya. Peringatan atau teguran ini atas dasar terjadinya wan prestasi atau ingkar janji dan atau perbuatan melawan hukum. Tujuan diberikannya somasi adalah memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Somasi ini dilakukan untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Somasi muncul pada saat calon tergugat tidak memenuhi kewajibannya dan diberikan sebagai peringatan atau teguran sebelum calon penggugat mengajukan perkaranya ke pengadilan. Langsung saja ke tutorial atau cara membuat surat atau dokumen somasi. Yang pertama, harus terdapat kop surat yang terdiri dari logo. Ini terdapat logo di kop surat dan alamat di mana ini sebagai identitas dari firma hukum. Di sini terdapat alamat dari firma hukum ialah Jalan Pasteur nomor 5, Kecamatan Sukajadi, Bandung. Terdapat juga nomor telepon serta email. Kemudian yang selanjutnya terdapat tempat dan tanggal penerbitan surat somasi. Di sini tercantum Bandung 3 Februari 2023, di mana Bandung sebagai tempat dibuatnya surat somasi ini, serta 3 Februari 2023 yang menunjukkan waktu dibuatnya surat somasi ini. Selanjutnya, terdapat nomor surat somasi. Di sini nomornya ialah nomor 1 garing somasi garing Hans, di mana Hans adalah firma hukumnya, garing 2023. Kemudian ada hal atau perihal sebagai memberitahukan kepada penerima surat tentang pokok dalam surat di mana mengenai somasi. Jadi perihal ini berfungsi untuk memberitahukan kepada penerima surat bahwa surat ini mengenai somasi. Dan ada lampiran, di sini lampirannya 2 lembar, di mana lampiran ini contohnya terdapat surat kuasa khusus yang dilampirkan setelah surat somasi ini. Kemudian selanjutnya adalah identitas penerima surat somasi dan alamatnya. Ini identitas penerima surat somasi kepada Saudara Asep Prahudin. Sebagai identitasnya di Jalan Sadangsari nomor 40, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, sebagai kedudukan atau tempat tinggal di mana si penerima somasi ini ada. Yang selanjutnya ialah identitas dari pemberi somasi. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Haifa Nurul Sabira SHMH, Ratnasari SHMH, Wati Tarti SHMH, di mana bertiga ini merupakan pemberi somasi sebagai advokat pada kantor hukum Hans Law Office yang memberikan somasi kepada Saudara Asep Prahudin. Baik itu secara bersama-sama maupun dapat bertindak sendiri-sendiri mendampingi dan mewakili untuk dan atas nama pemberi surat kuasa. Surat kuasa khusus terlampir. Yang selanjutnya ialah menguraikan secara singkat permasalahan yang terjadi dan hal yang seharusnya dilakukan oleh pihaknya yang diberikan teguran di sini ialah Bapak Asep Prahudin. Untuk dan atas nama klien kami, dengan ini kami sampaikan somasi kepada Saudara Asep Prahudin bahwa kami adalah kuasa hukum yang sah dari Baskian Sunanda, terhitung sejak tanggal ditandatangani surat kuasa khusus oleh Baskian Sunanda, di mana kami selaku kuasa hukum dari Baskian Sunanda sebagai pemberi somasi kepada Saudara Asep Prahudin. Dalam bagian ini diharapkan dibuat secara singkat dan tidak bertele-tele serta runut agar pihak yang diberikan somasi
tahu mengenai poin penting mengapa surat ini dilayangkan. Di sini dijelaskan bahwa klien kami telah memberikan pinjaman kepada saudara Asep Rahudin sebesar 1 juta rupiah dengan kesepakatan akan dikembalikan selama 10 bulan dengan pembayaran 120.000 per bulan. Tetapi terjadi wan prestasi, di mana sejak bulan ketiga sampai dengan surat ini dilayangkan, klien kami, ialah Bapak Baskian, tidak menerima pengembalian uang dari saudara Asep Rahudin. Selanjutnya dijelaskan juga mengenai tuntutan hukum oleh klien kita, ialah Bapak Baskian Sunanda, sehingga Bapak Asep Rahudin sebagai penerima somasi dapat memenuhi apa yang dituntut oleh pemberi somasi, di mana Bapak Baskian selaku klien kami meminta kepada saudara Asep Rahudin untuk mengembalikan sisa utang klien kami, yaitu sebesar 760.000. Di sini juga dicantumkan mengenai tenggat waktu pelaksanaan dari pembayaran utang ini, ialah dalam waktu 3 kali 24 jam sejak diterimanya somasi oleh saudara Asep Rahudin. Dan apabila Bapak Asep Rahudin tidak mengidahkan surat somasi ini dengan tenggat waktu 3 kali 24 jam, maka permasalahan ini akan menempuh penyelesaian secara hukum baik pidana maupun perdata. Yang selanjutnya ialah demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, merupakan penutupan dari surat somasi. Kemudian hormat kami, kuasa hukum, Haifana Rosabira SHMH, Ratnasari SHMH, Watitarti SHMH. Ini ditandatangani sebagai kuasa hukum yang bertanggung jawab dalam pembuatan somasi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.